Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai pelayan Tuhan, kami mengucapkan selamat mengikuti kebaktian minggu online bagi kita sekalian. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian online ini, kami mengucapkan salam dan menyambut dengan penuh sukacita. Mengawali ibadah kita, terlebih dahulu akan disampaikan doa jemaat, baik kegiatan yang sedang dilakukan maupun ucapan pelayanan gereja minggu ini. Karena kematian KKR, remaja dan permata kita akan dikirimkan melalui WA kita masing-masing. Begitu juga karena kebaktian kita yang mengikuti online yang lalu, kami akan mengirimkan melalui WA kita masing-masing. Dan kegiatan kita minggu ini yang kita lakukan yaitu pengumpulan dana kita diakonia untuk tahun ini yang dilaksanakan pada bulan Juli ini, dan uploadnya akan dibagikan masing-masing melalui pertua diaken kita dan pengumpulan juga melalui pertua diaken kita yang akan dimulai pada tanggal 19 Juli ini tahun 2020 ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini disebut Minggu Menabur atau merenang. Ini salah satu minggu khusus yang diaturkan gereja agar dapat memberikan pengertian dan memotivasi kita dalam rangka peningkatan ekonomi jemaat. Salah satu wujud Injil telah kita terima adalah membawa kita semakin memahami dengan benar bagaimana mencari dan menggunakan hasil pekerjaan kita dengan tujuan supaya kehidupan kita semakin baik dan terpujilah nama Allah kita. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, sekarang mari kita semua menyambut Allah kita dengan yang kudus, dengan penuh hormat dan syukur kita. Kita bernyanyi Hidup Jemaat nomor 322. Kebaktian Minggu Menabur ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang telah memberkati semua pekerjaan kita, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang tetap bekerja bagi kebaikan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang tetap membaharui kekuatan dan kepintaran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan himne jemaat nomor 60 ayat 1 dan 3. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah telah menciptakan dunia ini dan semua isinya dengan perintah kepada kita supaya memelihara dunia ini dan semua isinya untuk kebaikan kehidupan kita, sehingga terpuji nama Allah. Inilah suatu rencana Allah yang besar sejak awal Ia menciptakan segala sesuatu. Kami berbahagia hidup dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Allah memberkati kita dengan memberikan hasil pekerjaan kepada kita supaya semakin mampu melakukan apa yang disukai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Semua pemberian-Mu sangat berharga bagi kami. Allah sumber hikmat dan kepintaran diberikan kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan seluruh dengan kehendak-Nya. Terpujilah Engkau Tuhan atas hikmat dan kepintaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Mari kembali kita memuji dengan memuliakan nama Tuhan, dengan menyanyikan kasih setia-Mu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian baiknya rencana Allah bagi dunia ini dan semua isinya. Sekarang marilah kita selidiki di dasar hati kita. Kemudian mari kita mengaku akan kesalahan dan ketidaklayakan kita menggunakan kebenaran yang diberikan Allah. Untuk itu, biarlah masing-masing mengatakan demikian di dalam hatinya. Kami mengaku Tuhan bahwa kami menyadari kami belum sungguh-sungguh menjalankan kepintaran yang Engkau berikan, baik di dalam menggunakan hari-hari kami, demikian juga dalam mengaturkan pekerjaan kami. Kami belum mampu menggunakan waktu dengan baik. Kami belum bijaksana mengembangkan usaha kami. Juga kami belum bijaksana menggunakan hasil pekerjaan kami. Mari kita memasuki saat teduh. Agar kita semakin menyadari dosa-dosa kita, mari kita menyanyikan bukan dengan bara panah. Berita pengampunan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah sangat bersukacita melihat orang yang mengaku dosanya. Ia mengatakan kepada kita, "Aku tidak mengingini kematian orang jahat, tapi supaya dia bertobat dan hidup." Dan sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman-Nya kepada kita sekalian yang mengaku dosanya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
Yesaya 48 ayat 18. Bersukacita karena Allah telah mengampuni dosa kita. Oleh karena itu mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 41 ayat 1, 2, dan 4. Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama kita ambil dari Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, itulah yang senantiasa melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam kesempatan ini, lawat kita diambil dari Yesaya 30 ayat yang ke-23 hingga ayat 24. Demikian pembacaannya. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu tentukan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang sehat
dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternak akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap dan sudah ditampi dan di air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini juga kita senantiasa mengucap syukur buat Tuhan. Seturut dan seizinnya kita boleh beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dari konteks ayat yang kita dengar tadi, yang kami baca tadi, boleh dirunut menjadi tema Tuhan menumbuhkan benih yang engkau tabur. Tuhan menumbuhkan benih yang engkau tabur. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam ajaran Alkitab, Yesus selalu memakai ajaran dan membawa ajaran untuk natural. Kenapa? Yesus sering menyampaikan firman-Nya secara alami, bukan secara mekanik. Misalnya memakai gandum, domba, air, pohon, roti. Itu juga alami. Dan apapun yang dikerjakan pada umumnya berpatokan kepada alami. Sebab yang alami itu enak untuk dinikmati, enak untuk dikonsumsi tanpa banyak efek risiko. Tujuan daripada itu, gereja juga harus lebih alami untuk mengembangkan, menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti petani, sebab apa yang engkau tabur itu juga yang engkau tuai. Gereja adalah persekutuan, fellowship satu sama lain. Gereja bukan hanya kerumunan-kerumunan atau tempat berbondong-bondong, tapi gereja harus menjadi prinsip bekerja dan mau berbagi, mau berkorban dalam persekutuan ini. Kebutuhan kita adalah tanggung jawab Tuhan. Ini kata motivasi. Kebutuhan kita adalah tanggung jawabnya Tuhan. Tanggung jawab kita adalah mengejar kehendaknya Tuhan. Orang yang menabur tanpa dibedakan dengan status. Orang yang mau menabur tanpa dibedakan dengan keadaan, jabatan, dan yang lain, karena semua punya potensi. Boleh kita lihat dalam benih, semua unsur ada di dalamnya. Unsur akar ada, unsur batang juga ada, unsur daun juga ada, dan unsur buah juga ada. Makanya untuk menabur benih, siapapun boleh menabur benih karena ada unsur itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Benih adalah milik penabur dan harus bekerja. Contoh yang sederhana, benih yang kita tahu ketika kita senyum, ketika kita mau tegur sapa, itu benih yang kita tahu. Lalu apa yang kita tuai? Orang juga melihat kita senyum. Orang yang kita tegur juga mau menjawab. Makanya dengan menabur itu menghancurkan roh-roh ketamakan. Dengan menabur itu menghancurkan egois. Dengan menabur itu menghancurkan tinggi hati. Supaya menjadi penurut, dan itulah kehendak Tuhan bagi kita. Boleh kita belajar dari Alkitab. Abraham menabur Ishak. Abraham mempersembahkan anak yang satu-satunya waktu, anak sematawayang Ishak, yang Tuhan minta kepada dia, mari persembahkan anakmu. Akhirnya apa yang dia tuai? Dari keturunan
menjadi bangsa yang besar. Dari keturunanmu lah menjadi bangsa yang besar. Kita andai kata Tuhan terlambat menegur Abraham, apa yang terjadi? So pasti bisa mati di tangan Abraham. Pasti dia kena bunuh. Dari situ kita lihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk membantu orang-orang yang Dia kasih. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, minggu hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis yang disebut di dalam minggu kita, minggu menabur, minggu meredam. Kalau menabur itu atau meredam itu dikaitkan dengan menanam nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Kristiani melalui perbuatan kita, melalui tindakan-tindakan kita. Itu yang kita tabur supaya saatnya kita tuai yang baik di tengah-tengah gereja. Buah yang mendatangkan kebaikan bagi sesama dan buah yang mendatangkan untuk dunia. Nats khotbah yang kita dengar tadi adalah nubuatan Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda dan Yerusalem tentang pemulihan Israel yang sedang mengalami penderitaan, dan melalui doa itu, melalui harapan mereka itu, supaya kemakmuran juga kesejahteraan mereka terima melalui pertanian, melalui peternakan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya adalah gambaran bagi semua petani, bagi semua peternak. Tapi ada hal yang perlu diingatkan kepada kita sekalian, umat Tuhan sekalian, dimanapun berada. Terimalah, bertobatlah, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Itu yang diingatkan. Waktu itu diingatkan, jangan menyembah patung-patung berhala, tapi hanya menyembah Tuhan Allahmu. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 3-9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladangnya. Kamu adalah ladangnya. Artinya kita lihat, jika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, kita akan menerima anugerah yang luar biasa, berkat yang lebih dahsyat lagi, dan boleh kita pakai untuk kebahagiaan bagi kita dan kemuliaan bagi Bapa di surga. Oleh karena itu, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, keberhasilan untuk meredam itu, keberhasilan untuk menaburkan itu tidak terletak di tangan kita, tapi ada di tangan Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita menabur itu. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, lalu Allah yang menjadi memberikan pertumbuhan. Tugas kita hanya menabur, tugas kita hanya meredam, tapi untuk mewujud nyatakan menjadi buah adalah tugasnya daripada Tuhan melalui Roh Kudus. Tugas dan tanggung jawab kita menabur sekali lagi dan melepaskan dan mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita supaya ada terjadi kenyataan yang luar biasa, tumbuh dan pada akhirnya berbuah. Maka dengan demikian taburkanlah sebanyak-banyaknya mereka. Tuhan akan membuahnya dan Tuhan akan menumbuhkannya. Itu yang kita lihat dalam konteks ayat sekarang ini. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita masa-masa belakangan ini, mari kita perbanyak menabur doa kita, menabur pengharapan kita, agar semua sakit penyakit yang membuat kita menjadi ketakutan terhadap sesama, terhadap keluarga, terhadap siapapun, pada waktunya akan punah dari dunia ini. Kita memperoleh kesehatan yang luar biasa. Tabur
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Boleh kami mendengarkan firman dan biarlah firman menjadi hidup dan kehidupan yang baru bagi kami. Boleh kami pakai dalam kehidupan kami juga sebagai wujud nyata bahwa kami juga berhak untuk menaklukkannya. Mampukan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan Roh Kudus semakin nyata buah itu untuk kami nikmati dan dinikmati siapapun. Ini adalah harapan kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengikrarkan bahwa pengakuan iman Rasul kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar kepada kita dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saat ini kita memberikan persembahan syukur kita dan kita sambut dengan lagu pujian dari Gedung Jemaat nomor 439 ayat pertama hingga ayat kedua. Tuhan yang baik, sebahagian daripada berkat yang kami terima, kami kembalikan sekali kepada Tuhan melalui persembahan ucapan syukur kami. Biarlah itu menjadi upah di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Tuhan, Tuhan ingatkan para
Berikan kesehatan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Walaupun banyak yang akan mengintip hidup dan kehidupan kami, tapi kami akan percaya ketika kami ada berpihak di tangan Tuhan, pasti terhindar daripada segala bahaya sakit penyakit. Secara khusus COVID yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan jagai kami, Tuhanlah perisai kami untuk membentengi kami supaya terhindar dari sakit penyakit tersebut. Kami juga berdoa program gereja, mulai dari kelompok IJJ sampai ke tingkat pusat modern juga banyak program kami yang tersebar. Tapi yakin percaya kami, anugerah-Mu, berkat-Mu tidak bakal tersebar bagi kami untuk dapat kami pakai di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberikan kearifan yang luar biasa lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih dahsyat lagi, supaya kami mengikuti kemajuan-kemajuan dengan mengikuti protokol yang ditentukan oleh pemerintah kami menuju new normal yang ditentukan oleh negara kami. Mampukan kami Tuhan supaya kami juga orang yang taat dan patuh kepada Tuhan, patuh kepada pemerintah kami. Kami juga berdoa buat seluruh kehidupan kami, dan apapun yang menimpa dalam kehidupan kami, dengan sangat dan sangat memohon kepada Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk tetap memohon dengan kerendahan hati, supaya itu jadi nyata bagi kami. Kami tak akan mampu melaksanakan langkah kami tanpa penyertaan Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan membawa ego kami, tapi selalu senantiasa merendahkan diri kami dan bagi kami Tuhan sebagai alat untuk menabur yang lebih baik lagi, supaya lebih baik kami tuai di masa hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Janji kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan dengan memberikan hikmat dan kepintaran untuk mengerjakan pekerjaan kita. Kalau demikian, apa yang menjadi tekad masing-masing kita? Tuhan, kami berjanji menggunakan hikmat dan kepintaran untuk mengerjakan pekerjaan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Allah menyukai orang yang hidup dengan jujur, adil, serta rajin mengerjakan pekerjaannya. Tuhan, kami berjanji menjadi orang jujur, adil, serta rajin mengerjakan semua pekerjaan kami. Tuhan menyuruh kita supaya hidup saling tolong-menolong, sebab orang yang kuat berhutang membantu orang yang lemah. Tuhan, kami berjanji menggunakan semua yang ada pada kami untuk menolong sesama sesuai dengan keadaan hidupnya, supaya pekerjaan kami sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita semua bernyanyi untuk mengokohkan janji kita memasuki kehidupan sehari-hari. Kita puji Dia dengan nyanyi jemaat nomor 400.
dari dalam Nabi Yesus di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan sebagaimana yang telah engkau dengarkan hari ini. Jadilah alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan kita. Maka Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.